Ramadan pamit, ia tetap istiqamah menjalankan segala apa yang telah diajarkan dan dilatih oleh Ramadan dengan berbagai kebaikan, dengan ibadah dan terus meningkat ibadah. Inilah orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan kebahagiaan. Kata Rasul, lis-sha'imina farhatan. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang telah berpuasa. Farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Yang pertama, bahagia ketika fitri. Ada yang memaknai fitri ini ketika berbuka puasa. Setelah siang hari menahan haus dan lapar dan segala yang membatalkan, kemudian berkumandang azan maghrib berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika iftar. Ada juga yang memaknai kebahagiaan ini ketika datang tanggal 1 Syawal, ketika perayaan hari raya Idul Fitri. Setelah 30 hari menahan haus dan lapar selama 1 bulan kita berpuasa, maka tiba hari raya Idul Fitri. Ini adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Adapun yang memaknai secara hakiki adalah Idul Fitri kembali kepada kefitrahan. Bagaimana kembali kepada kefitrahan? Kata Rasul, man shoma Ramadan summa kharaja fi buyutihi kayauma waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian datang 1 Syawal, kemudian ia keluar dari rumahnya menuju masjid dan musala untuk melaksanakan Idul Fitri, kata Rasul, kayauma waladathu ummuh. Seakan-akan ia kembali kepada penciptaan awal. Baru saja dilahirkan oleh ibunya, tentu tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa kemaksiatan. Ini kebahagiaan orang-orang yang berpuasa yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu ketika bertemu dengan Sang Rabb, pencipta alam semesta. Ketika kita telah dipanggil menghadap Allah, kebahagiaan tiada tara bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia bertemu Rabb. Inilah orang-orang yang pertama golongannya. Ramadan hadir, ia bersemangat beribadah kepada Allah. Kemudian Ramadan berakhir, tetap bersemangat. Karena pada hakikatnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan sesudahnya Syawal. Syawal bermakna peningkatan. Orang-orang yang bagus kualitas puasanya dan tanda-tanda diterima puasa itu, kata para ulama, adalah aziyadah fitrah, bertambah ketaatan kepada Allah. Ketika Ramadan berpuasa, maka sebelum Ramadan mungkin puasa sunnah begitu tidak terlaksana. Namun setelah Ramadan dilaksanakan. Ada puasa yang mungkin kita bisa lakukan setelah Ramadan ini, 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul, man shoma Ramadan summa tabi'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa 6 hari sesudah ini di bulan Syawal, kata Rasul, kana kasyamid dahr, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Inilah orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan. Maka ini orang-orang yang mendapatkan minal aidin wal faizin. Orang yang kembali ke fitrah, kemudian faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan hakiki. Inilah tujuan Allah laksanakan bagi kita untuk berpuasa, yaitunya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang golongan pertama ini ketika Ramadan ia melaksanakan qiyamul lail, tarawih dan witir. Maka setelah Ramadan ia tetap laksanakan walaupun dalam bentuk salat
salat malam. Ketika Ramadan telah berakhir, ia tetap melaksanakan tadarusan Al-Quran, di mana di selama Ramadan ia usahakan 1 hari 1 malam 1 juz Al-Quran dan dikhatamkan selama bulan Ramadan. Maka berakhir Ramadan tetap istiqomah menjalankan nilai-nilai pesan dan latihan yang telah dilatih pada Ramadan. Maka apabila tidak, maka ini adalah golongan yang kedua. Apa golongan yang kedua? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Golongan yang kedua ini, ketika Ramadan datang, ia semangat untuk melaksanakan ketaatan. Berpuasa di siang hari, kemudian malam harinya pun ikut bertadarus dan berwitir tarawih. Namun sayang, habis Ramadan, berangkat Ramadan dan pergi berpamitan, ia pun pamit dengan masjid dan musala, ia pun pamit untuk berpuasa, ia pun pamit untuk melaksanakan qiyamul lail, ia pun pamit untuk meramaikan masjid dan musala. Ini golongan yang kedua. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dan Rasul kita. Kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak juga yang berpuasa, banyak yang menahan, tetapi yang ia dapatkan dari puasanya tidak lain, tidak bukan adalah haus serta lapar. Kata Rasul, ada juga yang melaksanakan qiyamul lail, tarawih dan witir, tapi apa yang didapatkan? Kam min qadimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'aqqud mas. Banyak juga yang berpuasa, banyak juga yang melaksanakan qiyamul lail dan tarawih, tetapi yang didapatkan hanya ngantuk dan capek saja, latih saja. Ini yang kata orang gitu, minyak habis sampai tak lama, hutang dibayar tapi tak langsai. Kalau puasa golongan pertama ini ibaratnya puasanya ulat. Kalau ulat kita lihat pertama-tama ia ulat menjijikkan, takut dan ngeri kita melihat. Berpuasa ia dalam kepompong, setelah berpuasa ia menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi golongan kedua ini kalau alam takabarnya diburuk, ini ibaratkan puasanya ulat. Sebelum berpuasa ia ular, kemudian ia puasa, setelah puasa dia ular juga. Ketika Ramadan ia berpuasa, tapi setelah Ramadan ia abaikan kembali ketaatan di bulan Ramadan. Ia kembali kepada bermaksiat. Ini sudah nampak gejala-gejala dan tanda-tandanya di awal ia senang masjid ramai, musala ramai, beribadah. Namun setelah masuk 11-12 Ramadan sudah mulai malas-malas. Masuk 10 yang terakhir, 21, 22, 23 yang tinggal yang tua-tua. Yang muda-muda sudah berpindah dari masjid dan musala ke pasar. Yang muda-muda sudah pindah dari masjid dan musala ke kafe-kafe untuk buka bersama. Yang dari masjid dan musala sudah pindah ke dapur untuk membuat kue hari raya. Ini yang sudah terjadi, apalagi setelah Ramadan pergi, ia pergi goodbye, say selamat tinggal, dan masuk bulan Syawal dia pun bercerai dengan masjid dan musala untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah.